3. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Metsono, NIM E4E125127994, LPTK Universitas Mataram, asal sekolah SD Negeri 6. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Syukurlah kalau kabar hari ini baik. Ya, hari ini semua sehat-sehat. Sehat. Ada yang tidak sakit? Tidak. Ya, semua itu sehat-sehat. Jadi hari ini kita akan datang di sekolah. Tujuannya kita membuat apa? Belajar. Nah, ini anak-anak, tadi kita sudah masuk dalam ruang kelas. Kita sudah berdoa atau belum? Belum. Berdoa. Ya. Kalau berdoa, maka Ibu meminta kita semua sebelum kita belajar, kita harus meminta penyertaan Tuhan untuk Tuhan bisa melindungi kita dalam proses belajar mengajar kita hari ini. Tuhan memberkati kita hari ini. Jadi kita harus sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita harus meminta Tuhan untuk Tuhan melindungi kita dalam satu hari ini. Nah, sebelum itu kita harus berdoa kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Nah, doa ini Ibu mengajak kita semua untuk kita sama-sama berdoa masing-masing dalam hati. Doa ini kita masing-masing berdoa dalam hati sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ya, untuk itu Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, maka Ibu mau tanya, semua hadir hari ini? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang izin? Tidak. Berarti hari ini semua hadir. Ibu mengecek kehadiran dulu. Dengar nama Anggi, Arjina Seran, Ada. Arni Nome, Ada. Alexander Nifu, Ada. Arif Kualasa, Ada. Arjene Noliu, Ada. Melo Nesoko, Ada. Devi Deseran, Ada. Devi Kualaka, Ada. Devali Emlene, Ada. Indi Kualaka, Ada. Indri Mdeva, Ada. Indri Selan, Ada. Rika Kualaka. Ada. Ya, semua hadir ya. Ya. Ya, syukur hari ini anak-anak semua hadir, tidak ada yang apa, tidak ada yang sakit, semua hadir. Nah, sekarang kita mau belajar. Kita mau apa? Belajar. Tapi sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu senang untuk kita mau belajar. Senang. Senang kita mau belajar. Nah, kalau begitu semua semangat kok. Semangat. Harus semangat untuk kita belajar hari ini. ya. Ini Ibu mengajak kita semua bangun berdiri. Semua bangun berdiri. Kita
kita menyanyi salah satu lagu yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Semua tahu lagu kok? Tahu. Semua lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu hitung sampai 3 kita menyanyi semua. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya. Duduk kembali sudah. Senang untuk kita belajar hari ini. Apa semangat membangkitkan apa semangat? Untuk kita belajar hari ini. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang pernah menghitung jumlah kelereng atau juga pernah menghitung jumlah permen yang dia miliki? Siapa yang sudah pernah? Ada yang pernah? Ada. Nah, pernah menjumlahkan atau dia menghitung penjumlahan kelereng yang dia miliki. Dia punya kelereng itu ada jumlahnya berapa, dia harus tahu. Dia yang miliki, jadi dia harus tahu jumlah kelereng itu dia berapa. Nah, kalau kita sudah pernah menghitung penjumlahan kelereng, kita bisa menghitung penjumlahan permen kita yang kita miliki, kita harus tahu menghitung apa penjumlahan. Nah, di sini Ibu ada satu pertanyaan. Misalnya, Ibu memberi kue sebanyak 5 potong. Lalu ayah memberi lagi kue 3 potong. Berapa jumlah kue yang dimiliki oleh ayah dan ibu? Berapa? 8. Berarti penjumlahannya sudah bisa, kita sudah pernah menghitung penjumlahan. Tapi kita menghitung kelereng kita, menghitung permen kita, dan tadi kita sudah tahu ada satu pertanyaan tentang ibu dengan pak. Mereka membeli apa? Kue sebanyak. Ibu memberi kue sebanyak berapa potong? 5. Terus ayah memberi kue sebanyak berapa potong? 3. Jadi jumlahnya berapa potong semua? Potong yang dimiliki oleh ibu dengan ayah. Nah, sekarang kita harus tahu menghitung. Berarti hari ini kita akan belajar tentang apa? Penjumlahan. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan belajar, kita harus tahu dahulu penjumlahan. Kita harus tahu, kita harus mengenal dahulu penjumlahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan cacat sampai dengan 3 angka dan 4 angka tanpa teknik menyimpan. Ya,
Jadi ini materi kita hari ini, kita belajar tentang matematika. Matematika kita belajar tentang penjumlahan bilangan cacat sampai dengan 3 atau 4 angka dengan teknik melimpah. Ya, di sini penjumlahan bilangan cacat atau sampai 3 dan 4 angka dengan teknik melimpah. Ya, dengan teknik melimpah. Jadi, anak-anak hari ini kita belajar tentang penjumlahan bilangan apa? Cacat. Ada yang pernah mendengar bilangan cacat? Bilangan cacat itu mulai dari 0 sampai dengan 10. Bisa juga 0 sampai dengan 100. Bisa juga 0 sampai dengan 1000. Ya, itu adalah bilangan cacat. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan cacat sampai 3 dan 4 angka dengan teknik menyimpan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran penjumlahan, maka Ibu akan menampilkan sebuah video yang akan berkaitan dengan penjumlahan. Ibu akan menampilkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, ya, mari kita melihat sama-sama di slide yang sudah tersedia di depan. Ya, kita akan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan cacat. Yang mana pada materi operasi hitung bilangan cacat ini kita akan membahas tentang cara penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat, kemudian perkalian dan pembagian bilangan cacat, serta operasi hitung campuran. Untuk video ini kita nanti akan berlatih tentang cara penjumlahan bilangan cacat. Nah, sebelum kita ke materi penjumlahan, tahukah kalian apa itu bilangan cacat? Yang dimaksud dengan bilangan cacat yaitu bilangan yang dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bilangan positif. Jadi yang termasuk bilangan cacat adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sudah paham ya yang dimaksud dengan bilangan cacat? Sekarang kita ke materi inti kita, yaitu ke penjumlahan bilangan cacat, yaitu penjumlahan dengan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Baiklah, materi kita yaitu tentang penjumlahan bilangan cacat. Untuk materi penjumlahan ini kita menggunakan dengan cara bersusun. Ya, langsung saja perhatikan contoh-contoh berikut ini. Sebelum kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusun, perhatikan terlebih dahulu nilai tempatnya. Ya,
Maksudnya dalam peletakan nilai tempat itu harus lurus. Saya ambil contoh misalkan untuk soal yang pertama ini, ya. Di sini 324 ditambah dengan 253. Nah, 4 ini nilai tempatnya adalah sebagai satuan. Kemudian yang bawah ini 3 ini juga sebagai satuan. Jadi lurus, ya. Yang kedua, 2 ini sebagai puluhan, lurus dengan 5 yang juga puluhan. 3 sebagai ratusan, lurus dengan 2 sebagai ratusan. Untuk soal nomor 2, angka 7 ini harus lurus dengan angka 1 karena sama-sama mempunyai nilai tempat yaitu satuan. 7 sebagai satuan, 1 juga sebagai satuan. Tidak boleh misalnya 7 ini lurus dengan 3, misalnya 67. Nah, seperti ini. Nah, yang seperti ini tidak boleh, ya. Karena 7 sebagai satuan harus lurus dengan satuan yaitu 1. Jadi cara peletakannya seperti itu. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, dan seterusnya. Nah, aturan ini harus kita pahami sebelum kita melakukan penjumlahan dengan cara begitu. Nah, kalau sudah paham tentang itu, kita langsung saja kita ke contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama ini 324 kita tambahkan dengan 253. Cara penjumlahannya kita mulai dari yang paling kanan atau kita mulai dari satuannya terlebih dahulu, yaitu di sini adalah 4. Ini 4 ditambah dengan 3. 4 ditambah 3 artinya 7. Kita tulis dulu ini. Nah, paham ya? Untuk selanjutnya 2 ini, ya. 2 kita tambahkan dengan 5. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Kemudian kita lanjutkan yang ini. Angka ratusannya yaitu 3. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi 324 ditambah 253 hasilnya adalah 577. Sangat mudah ya untuk penjumlahan dengan cara tersebut. Kita ke soal yang nomor 2, 731 ditambah 67. Caranya kita jumlahkan mulai dari yang paling kanan dulu, yaitu satuannya di sini 1 ditambah 7. 1 ditambah 7 hasilnya 8. Kemudian ini 3 ditambah 6. 3 ditambah 6 hasilnya 9. Kemudian 7 karena sini tidak ada, 7 berarti turun. Berarti 731 ditambah 67 hasilnya adalah 798. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. 1416 ditambah 372. Caranya sama, kita jumlahkan dulu mulai dari yang paling kanan, yaitu satuannya terlebih dahulu. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Kemudian ini puluhan, 1 ditambah 7. 1 ditambah 7 hasilnya juga 8. Kemudian ini angka ratusannya 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 7. Nah, satunya turun. Jadi 1416 ditambah 372 sama dengan 1788. Nah, soal 1, 2, 3 ini dinamakan penjumlahan tanpa menyimpan. Ini dinamakan penjumlahan tanpa menyimpan karena tidak ada yang kita simpan. Bagaimanakah cara penjumlahan dengan cara menyimpan itu? Contohnya seperti apa? Nah, kita lanjutkan, kita hapus yang ini ya. Untuk belajar selanjutnya yaitu tentang penjumlahan cara bersusun. Di sini kita akan belajar penjumlahan cara bersusun yang mana
di dalam soal itu terdapat penjumlahan yang menyimpang. Nah, bagaimana itu? Kita langsung saja ke contoh ini. Untuk contoh yang pertama, yaitu 768 kita tambahkan dengan 254. Yang pertama adalah kita jumlahkan mulai dari yang paling kanan, yaitu angka satuannya, yaitu ini 8 ditambah 4. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Ya, hasilnya 12. 12 ini satuannya, yaitu 2 ini, kita tulis di sini 2. Kemudian 1 ini kita simpan di sini. Paham ya? 8 ditambah 4, 12. Satuannya 2 ini kita tulis di sini, dan 1 ini kita tulis di sini. Paham ya dari situ? Kemudian langkah selanjutnya adalah 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 berapa? 6 ditambah 5 11. 11 ditambah dengan simpanannya 1 ini tadi, hasilnya adalah 12. 12, 2 ini kita tulis di sini. Kita tulis 2, puluhannya kita simpan di sini. Itu ya. Kemudian 7 ditambah 2 berapa? 7 ditambah 2 9, ditambah simpanannya 1 ini, 9 ditambah 1 hasilnya 10. Kalau sudah akhir kita tulis semuanya. Berarti 768 jika ditambah dengan 254 hasilnya adalah 1022. Itu ya. Nah, kalau kita nanti sudah akhir, kita tidak perlu menuliskan yang ini, ya. Simpan yang ini kita tidak perlu, jadi langsung ke sini. Contohnya untuk soal nomor 2 ini, ya. Untuk soal nomor 2, yang pertama kita kerjakan adalah mulai dari yang paling kanan dulu. 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 berapa? 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13 berarti 3 kita tulis, 1 kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah 9 ditambah 6. 9 ditambah 6 hasilnya 15. Ditambah simpanannya 1 ini, 15 ditambah 1 berarti 16. 6 kita tulis, 1 kita simpan di sini. Kemudian 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. 15 ditambah 1 tambah 1 ini menjadi 16. Karena sudah terakhir kita tulis semuanya 16. Jadi 796 ditambah 867 hasilnya adalah 1663. Inilah yang dimaksud dengan penjumlahan dengan menyimpang. Nah, itulah cara penjumlahan dengan cara bersusun. Bagi yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita nanti akan membahas tentang pengurangan bilangan besar. Jadi agar tidak ketinggalan video-video dari kakak, silakan Pak. Ya, tadi Ibu sudah menampilkan sebuah video yang ada di depan dan kita sama-sama sudah mengamati, dan ada yang mau bertanya tentang terkait video yang tadi Ibu menampilkan di depan. Ada yang bisa mau bertanya tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan dan penjumlahan dengan tanpa teknik menyimpan. Ya, bertanya tentang, ada pertanyaan, kamu bisa bertanya tentang video yang tadi, terkait dengan video yang tadi Ibu tayang di depan. Ada pertanyaan kok? Ada
pertanyaan? Tidak. Video yang tadi Ibu tayang di depan itu, apakah sudah bisa memahami? Sudah. Sudah bisa memahami? Sudah. Sudah bisa memahami tentang penjumlahan bilangan caca dengan teknik menyimpan dan penjumlahan bilangan dengan teknik tanpa menyimpan. Sudah bisa paham? Sudah. Dan tadi Ibu menampilkan video di depan ini untuk kita sama-sama saksikan, melihat bahwa penjumlahan bersusun itu ada dua, yaitu penjumlahan bersusun dengan teknik tanpa menyimpan dan penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Nah, tadi kita sudah melihat sama-sama video yang Ibu sudah tayang, dan pertanyaannya ada atau tidak? Ya, semua yang tadi kita menonton itu ada pertanyaan yang muncul di video yang tadi kita menonton itu atau tidak? Tidak. Tidak. Semua sudah memahami? Sudah. Sudah. Sudah memahami? Sudah. Ini kalau kita sudah memahami, maka Ibu ada pertanyaan. Tadi kita sudah melihat, menonton, sudah mengamati sama-sama di papan yang Ibu sudah tayangkan di sini, maka Ibu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini berkaitan dengan video pembelajaran yang tadi Ibu tayangkan di sini tentang penjumlahan. Nah, bagaimana cara menghitung seluruh teknik penjumlahan? Ya, yang pertama, bagaimana cara menghitung seluruh teknik penjumlahan? Ya, pertanyaan yang kedua, apa yang akan kita lakukan untuk mengetahui jumlah totalnya? Tadi kita sudah melihat sama-sama di sini ada penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan dan penjumlahan bersusun tanpa teknik menyimpan. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan kedua itu, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan untuk mengetahui jumlah totalnya? Jumlah totalnya. Ya, perhatikan di sini. Tadi kita sudah menonton video yang Ibu tayangkan di papan sini tentang terkait dengan penjumlahan. Nah, di sini tadi Ibu tanya, anak-anak sudah pahami tentang penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan dan penjumlahan bersusun dengan tanpa teknik menyimpan. Nah, di sini Ibu mau tanya, bagaimana cara menghitung seluruh teknik penjumlahan? Ya, bagaimana? Kalau kita bisa memakai cara apa untuk kita bisa menghitung seluruh teknik penjumlahan? Dan tadi kita sudah menonton sama-sama di papan slide yang tadi Ibu tayangkan di sini. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang akan kita lakukan untuk mengetahui jumlah totalnya? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita tahu bahwa jumlah total angka yang ada di sini atau bilangan yang ada di sini di
dia punya jumlah totalnya itu berapa? Itu yang kita harus perlu tahu. Itu yang kita perlu apa? Tahu. Nah, jadi di sini Ibu ada siapkan lembar LKPD-nya. Jadi Ibu akan bagikan untuk kita sama-sama melihat. Ibu akan membagikan untuk kita sama-sama melihat lembar LKPD yang Ibu sudah siapkan. Ya, semua perhatikan lembar LKPD yang Ibu sudah siapkan di masing-masing itu. Kita sama-sama melihat apakah kita sudah mengetahui atau kita sudah memahami tentang cara penjumlahan bersusun dengan tempat teknik menyimpan dan cara penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Nah, mari kita melihat sama-sama LKPD yang Ibu sudah bagikan. Kita melihat dan kita sama-sama menjumlahkan di sini. Ya, perhatikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan kita lakukan untuk mengetahui jumlah totalnya? Ya, tadi kita sudah menonton video yang Ibu tayangkan di papan tulis. Kita menonton dan kita sudah mengerti tentang penjumlahan bersusun dengan tempat teknik menyimpan dan penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Nah, sekarang kita sama-sama melihat LKPD-nya. Semua melihat LKPD. Perhatikan di sini. Kita sama-sama menjumlahkan bilangan yang ada di sini. Penjumlahan bilangan Caca dengan perhatikan di sini. Ibu akan membagikan kelompok untuk kita berdiskusi sama-sama. Ya, silahkan bentuk dalam kelompok. Ya, silahkan bentuk dalam kelompok. Silahkan bentuk dalam kelompok. Ya, di sini Ibu membuat 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada berapa kelompok? 3. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sekarang kita akan melihat LKPD yang Ibu sudah sediakan di kelompok masing-masing dan kita kerjakan. Kita kerjakan soal yang Ibu sudah sediakan di LKPD masing-masing. Ya, ada 3 kelompok dan masing-masing kelompok harus kerja berdiskusi sama-sama untuk sama-sama kerjakan soal yang sudah tersedia di kelompok masing-masing. Sudah, silahkan berdiskusi. Semua ingat deh, kerja baik-baik. Ya. Ya, silahkan berdiskusi untuk kita kerja sama-sama.
Silahkan kerja berdiskusi sama-sama. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dan sesuai dengan video yang tadi kita sudah menonton berkaitan dengan penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan dan penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Ya, silahkan kerja. Silahkan berdiskusi sama-sama untuk menyelesaikan soal yang ada di dalam LKPD. Silakan berdiskusi. Sudah, silakan kerja berdiskusi sama-sama. Jumlah ini kelompok berapa? Kelompok dua. Kelompok apa? Dua. Ya, sini kelompok dua. Nah, berdiskusi sama-sama untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Ya, ini kelompok Satu. satu. Kelompok dua, ini kelompok berapa? Tiga. Kelompok tiga. Kelompok tiga sudah selesai belum? Belum. Ini tulis nama kelompok di sini kelompok tiga. Ini di sana berapa orang? 4 orang di sini. Nah, silakan berdiskusi. Ya, silahkan berdiskusi sama-sama dalam kelompok untuk menyelesaikan soal yang ada di dalam LKPD. Silahkan berdiskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada 3 kelompok. Jadi masing
masing-masing kelompok itu berdiskusi sama-sama untuk menyelesaikan soal yang ada di dalam LKPD. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Silakan berdiskusi sama-sama dalam kelompok. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Silakan berdiskusi. Di kelompok 1. Kelompok 1.
Mana kelompok 1? Kelompok 3 itu berdiskusi sama-sama untuk mengisi soal yang ada di LKPD. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mana kelompok 3? Sebentar, masing-masing perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan ya. Jadi harus kerja sama-sama, berdiskusi sama-sama, kerja sama-sama. Setelah itu masing-masing kelompok akan perwakilan 1 orang untuk mewakili kelompok berdiskusi sama-sama, dan perwakilan 1 orang untuk mewakili kelompok presentasi hasil diskusinya di depan. Silakan diskusi. Kerja sama-sama ya. Kerjasama, berdiskusi sama-sama, kerjasama. Setelah itu nanti dari kelompok perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan ya. Ya. Silakan.
3. Sebentar, satu orang lagi baca di depan. Untuk kelompok 2, nanti perwakilan satu orang untuk membacakan hasil diskusi di depan. Presentasi diskusinya di depan. Ya, ini dan kelompok 1 sudah, Sudah. kelompok 2, Sudah. kelompok 3. Sudah. Ya, kalau sudah maka masing-masing kelompok siap perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di kelas, di depan kelas. Ya, Ibu minta ini kelompok pertama salah satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Silahkan maju. Silahkan maju. Ya. Ya, dari kelompok 2 dengan 3 kita dengan tenang mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 1 sudah perwakilan satu orang di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Jadi kita kelompok 2 dengan kelompok 3 duduk dan mendengar. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok 1 38 TK. Nomor 1, ibu memiliki 125 buah jeruk pikiran tengah dan 114 buah jeruk pikiran sambil. Berapa dengan seluruh jeruk ibu? Penyelesaian 125 tambah 114. Jumlah seluruh jeruk ibu adalah 239 buah. Nomor 2, di sebuah toko kue pada pagi hari terjual 231 kue bolu. Pada sore hari terjual lagi 157 kue bolu. Berapa total kue bolu yang terjual hari itu? Penyelesaian 231 tambah 157. Total kue bolu yang terjual adalah 388 kue. Nomor 3, di perpustakaan sekolah terdapat 248 buku cerita dan 175 buku pelajaran. Berapa jumlah seluruh buku di perpustakaan? Penyelesaian 248 tambah 175. Jumlah seluruh buku di perpustakaan adalah 423 buku. Nomor 4, Paman memiliki 369 ekor ayam. Kemudian Paman membeli lagi 224 ekor ayam. Berapa jumlah ayam Paman sekarang? Penyelesaian 369 tambah 224. Jumlah ayam Paman sekarang adalah 623 ekor. Nomor 5, sebuah toko memiliki persediaan 486 bensin. Toko tersebut mendapatkan kiriman bensin lagi sebanyak 327 buah. Berapa jumlah bensin di toko sekarang? Penyelesaian 486 tambah 327. Jumlah bensin di toko sekarang adalah 813 buah. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita memberikan tepuk tangan semua. Ya, kita sudah saksikan kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, dan kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah ada tanggapan umpan balik terhadap kelompok 1?
Apakah ada pertanyaan terkait kelompok 1? Dia punya presentasi atau hasil diskusi yang dia sampaikan tadi. Ada atau tidak? Atau dia punya presentasi dan kelompok 1 ini, apakah dia sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya di depan, dan apakah teman-teman bisa memberikan saran atau kritik untuk kelompok 1? Atau jawabannya pas? Jawabannya benar? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Jawaban yang benar dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 1. Harapan ibu di pertemuan berikut bisa lebih bagus lagi dari pertemuan hari ini. Dan untuk kelompok 2 dan 3, sebentar kamu akan mempresentasikan kamu punya hasil diskusi kelompok, dan harus benar-benar hasil diskusi yang kamu sampaikan itu harus jelas dan benar. Ya, saya sebagai wali kelas, saya berterima kasih kepada kelompok 1 untuk yang sudah mewakili kelompok dan sudah menyampaikan apa yang mereka kerjakan di kelompoknya, dan kelompoknya bisa mempresentasikan hasilnya dengan memuaskan. Terima kasih, dan kami sambut lagi kelompok yang kedua. Ya, mari kita saksikan kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Bisita Nifu, Anggisya Anissa Tepa, Sarah Gani, Ansin Pasangan, Dedi. Ayo hubungan sebenarnya dengan berikut. Nomor 1, ibu memiliki 125 buah jeruk di keranjang A dan 100 Ya, kelompok 1 dan kelompok 2, 3 miliar. jeruk di keranjang B. Berapa jumlah seluruh jeruk ibu? Penyelesaian 125 tambah 114. Jumlah seluruh jeruk ibu adalah 239 buah. Nomor 2, di sebuah toko kue pada pagi hari terjual 231,30, pada sore hari terjual lagi 157 kue bolu. Berapa total kue bolu yang terjual hari itu? Penyelesaian 231 tambah 157. Total kue bolu yang terjual adalah 388 kue. Selesaikan. Nomor 1, di perpustakaan sekolah terdapat 248 buku cerita dan 175 buku pelajaran. Berapa jumlah seluruh buku di perpustakaan? Penyelesaian 248 tambah 175. Jumlah seluruh buku di perpustakaan adalah 423 buku. Dua paman memiliki 369 ekor ayam. Kemudian paman membeli lagi 254 ekor ayam. Berapa jumlah ayam paman sekarang? Penyelesaian 369 tambah 254
54. Jumlah ayam pakan sekarang adalah 623 ekor. Sebuah toko memiliki persediaan 486 pensil. Toko tersebut mendapatkan kiriman pensil lagi sebanyak 327 buah. Berapa jumlah pensil di toko sekarang? Penyelesaian 486 tambah 327. Jumlah pensil di toko sekarang adalah 813 buah. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kita membuat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan apakah ada tanggapan timbal balik terhadap kelompok 2? Dari kelompok 3 ada kok? Tidak. Dari kelompok 1? Tidak. Jawabannya pas? Pas. Kita tepukkan semua untuk ya, ini dari Ibu bahwa kelompok 2 ini sangat bagus, hasil diskusinya sangat bagus, sangat memuaskan, dan jawabannya sangat baik. Dan harapan Ibu ke depan atau bisa di pertemuan berikut kamu bisa dapat menyelesaikan soal yang ada di pertemuan berikut itu dengan baik. Dan harapan Ibu ke depan itu bisa lebih bagus lagi. Terima kasih atas kelompok kedua. Kita beri tepuk tangan. Berikut kelompok 3. Ya, kita saksikan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok 3. Ibu memiliki 125 buah ceroti berancan A dan 114 buah ceroti berancan B. Berapa jumlah seluruh ceroti? Penyelesaian 125 tambah 114. Jumlah seluruh ceroti itu adalah 239 buah. Nomor 2. Di sebuah toko kue pada pagi hari terjual 231 buah bolu. Pada sore hari terjual lagi 157 kue bolu. Berapa total kue bolu yang terjual hari itu? Penyelesaian 231 tambah 157. Total kue bolu yang terjual adalah 388 kue. Di perpustakaan sekolah terdapat 248 buku cerita dan 175 buku pelajaran. Berapa jumlah seluruh buku di perpustakaan? Penyelesaian 248 tambah 175. Jumlah seluruh buku di perpustakaan adalah 423 buku. Paman membeli 369 ekor ayam. Kemudian paman membeli lagi 254 ekor ayam. Berapa jumlah ayam paman sekarang? Penyelesaian 369 tambah 254. Jumlah ayam paman sekarang adalah 623 ekor. Sebuah toko memiliki persediaan 486 pensil. Toko tersebut mendapatkan kiriman pensil lagi sebanyak 320 buah. Berapa jumlah pensil di toko sekarang? Penyelesaian 486 tambah 327. Jumlah pensil di toko sekarang adalah 13 buah. Demikian hasil diskusi kami dalam kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan semua. Ya, ini kelompok 3
sudah menyampaikan hasil presentasinya di depan kelas. Dan apakah kelompok 1 dengan 2 ada tanggapan balik tentang kelompok 3 atau pas? Jawabannya pas. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan, dan pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikut. Terus, tadi kelompok 1 dengan 2 dan 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, dan harapan ibu semoga ke depan itu lebih bagus lagi dari hari ini. Jadi berterima kasih banyak kepada 3 kelompok yang sudah meluangkan waktu kerjasama dan sudah berdiskusi sama-sama, dan akhirnya dapat mempresentasikan hasilnya lebih bagus di depan kelas. Jadi pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini, dan tadi kita mengawali pembelajaran kita dengan doa, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita harus dengan doa juga. Dan doa ini ibu akan mengajak kita semua untuk berdoa masing-masing dalam hati sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya, ibu mengajak kita semua untuk berdoa sama-sama di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini, dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikut. Ya, hari ini kita belajar, dan tadi kita sudah berdoa, dan ibu berterima kasih banyak kepada anak-anak semua yang sudah kerjasama berpartisipasi sama-sama untuk kita belajar hari ini dengan baik, dan semoga di pertemuan berikut kita bisa bertemu kembali dengan damai dan sukacita, dan akhirnya ibu akhirnya kita menutup pelajaran kita dengan baik. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang.